Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham Ali. Saya dosen dari program studi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah pengembangan aplikasi web framework. Mata kuliah ini berada di semester 6 sebagai salah satu mata kuliah wajib pilihan atau konsentrasi software development atau pengembangan perangkat lunak. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah pengembangan aplikasi web framework masuk pada rumpun mata kuliah pengembangan berbasis platform. Dan terkait dengan CPM Prodi atau capaian pembelajaran, kami dasarkan atas beberapa aspek, dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdiri dari 3 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang bahasa pemrograman PHP, tipe data, variabel, operator, struktur kontrol, konsep MVC hingga arsitektur web berbasis framework. CPMK kedua mampu mempraktekkan dan menulis kode dan membuat program sederhana dengan mengintegrasikan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sesuai standar CRUD, create, read, update, and delete. CPMK yang ketiga mampu menunjukkan kinerja tim menggunakan version control system seperti Git, GitHub, dan mengevaluasi kinerja fungsionalitas program berupa aplikasi web berbasis framework CodeIgniter 4. Terkait dengan sub CPMK, kami dasarkan terkait dengan pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-14. Mata kuliah pengembangan aplikasi web framework dengan modul-modul praktikum pemrograman web dengan berfokus pada praktik MVC, model view controller, menggunakan framework PHP. Kemudian sepanjang perkuliahan, mahasiswa lebih memahami terkait dengan lingkungan pengembangan, praktik ngoding sesuai modul, mendalami sintaks dan codingan terkait dengan PHP, kemudian membangun aplikasi berbasis web dengan framework CodeIgniter 4. Referensi yang saya gunakan buku yang saya tulis sendiri terkait dengan buku ajar yang saya terbitkan di penerbit Widina pada tahun 2024 yang berjudul Buku Ajar Pengembangan Aplikasi Web. Selain itu, sebagai pustaka utama, saya juga menggunakan referensi dari Iskandar dan Suryadi tahun 2022 pemrograman web berbasis framework CodeIgniter 4 dan MySQL dari penerbit Informatika Bandung. Selain itu dari Budi Raharjo tahun 2021 yang berjudul Kursus Mandiri PHP 8 dari penerbit Informatika Bandung. Konsep pembelajarannya atau metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan PJBL atau Project Based Learning, di mana saya menitikberatkan pembelajaran yang demonstratif, live coding, saya jelaskan, kemudian nanti ada praktik coding dan saya berikan project dikerjakan bersama dengan teman-teman mahasiswa sesuai dengan project yang diberikan. Format penilaiannya ada 5, quiz, presensi, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pengembangan aplikasi web framework bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pertama, teman-teman, untuk perkuliahan di mata kuliah pengembangan aplikasi web framework. Teman-teman berjumpa lagi dengan saya, dan ini adalah saatnya teman-teman untuk bisa belajar lebih giat lagi, kemudian lebih banyak praktikum lagi, mengingat mata kuliah pengembangan aplikasi web framework ini ada 3 SKS,
2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Ini profil diri saya, teman-teman. Saya Irfan Ali, dosen di program studi Teknik Informatika dengan mengintegrasikan bahasa programan PHP dengan database-nya MySQL untuk CRUD ya, create, read, update, dan delete. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja tim menggunakan version control system. Kita nanti akan menggunakan Git maupun GitHub. Dan nanti di akhir perkuliahan kita akan mengevaluasi kinerja fungsionalitas aplikasi berbasis web yang teman-teman telah buat. Teman-teman aktif terkait dengan perkuliahan ini. Itu. Ini kontrak kuliahnya teman-teman. Kita akan belajar bersama terkait dengan materi-materi berikut ini. Dari basic framework, jadi kerangka dasarnya terkait dengan koordinator 4 ini, tipe data, struktur kontrol seperti percabangan maupun perulangan, kemudian belajar terkait dengan version control system. Jadi kita harus lihat histori dari pengerjaan proyek yang kita kerjakan berbasis platform, yaitu Git dan juga GitHub untuk yang cloud. Versi terbaru saat ini adalah versi 8 teman-teman. Ini per 26 November 2020 ya. Ini koordinator 4, ini versi terbaru dari koordinator. Koordinator itu framework yang ada di bahasa programan PHP. Kira-kira kalau kita berpikir secara umum teman-teman, bisa saja kita membangun aplikasi tanpa framework, tapi pasti akan ribet dalam hal dokumentasi dan memilah antara kode satu dengan yang lain. Misal tampilan, koneksi, fungsi, dan lain sebagainya. Kalau kita tumpuk semua, nanti kasihan, akan berat, kemudian keamanan sistemnya juga kurang terjaga. Tapi dengan adanya framework, sudah bisa dipilah mana yang urusan terkait dengan fungsi, mana urusan terkait dengan data, mana urusan terkait dengan tampilan. Begitu pula konfigurasi dan lain sebagainya. Keunggulannya ini teman-teman, open source. Teman-teman nggak perlu bayar karena gratis intinya. Jadi teman-teman tinggal download, bisa manual, bisa nanti gunakan Composer. Terus well documented, artinya terdokumentasikan dengan baik dan beginner friendly ya, cocok buat pemula. Terus ini tools yang perlu kita lakukan instalasi teman-teman. Jadi kalau kita mau modding, pastinya kita membutuhkan lingkungan pengembangan, gitu ya. Jadi VS Code sudah punya? Sudah. Oke, VS Code sudah punya. Exam sudah terinstall? Oke. Jadi sebelumnya kan saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebagai prasyarat mengikuti perkuliahan ini, gitu ya. Oke, sekarang teman-teman saatnya kita untuk praktikum instalasi koordinator 4. Kita udah bisa masuk ke instalasi. Jadi pastikan teman-teman minimum PHP-nya sudah ya, kemudian ekstensinya sudah dijalankan. Nah sekarang instalasi. Instalasi kita bisa melakukan instalasi dengan dua cara, melalui Composer sebagai dependensi dari PHP maupun kita manual installation. Kalau manual ya kalian tinggal download aja gitu ya. Tapi kita perlu vendor, kita perlu pihak ketiga atau library tertentu. Jadi pastikan kita bisa coba saat ini untuk install dengan Composer. Tadi kan udah terinstall ya. Nah ini perintahnya, tapi teman-teman di sini ada dokumentasi ya. Ini ya teman-teman, ini ada dokumentasi, silakan diklik. Nah, di sini teman-teman, ini adalah dokumentasi resmi dari koordinator dan kita lagi coba untuk instalasi menggunakan Composer. Kalau teman-teman lihat di sini segala kebutuhannya untuk itu, silakan bisa scroll ke bawah. Kalau teman-teman lihat di sini ada app starter. Jadi nanti mulainya teman-teman bikin project baru dengan perintah berikut. Composer create project coordinator 4 /app starter project root. Lalu nama projectnya nanti yang mana? Nama projectnya adalah project root. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman mau ubah saja yang di bagian project min root ini. Mau project dia, mau project Wahyu, gitu ya, atau project 1 juga nggak apa-apa. Tapi yang lainnya biarkan, gitu ya, karena ini udah default standar yang diberikan dari koordinator untuk kita tuliskan perintah. Kita menulis perintahnya ada di mana? Di terminal
teman-teman masing-masing bisa menggunakan Gearbest, bisa menggunakan terminal, bisa menggunakan PowerShell gitu ya. Tapi yang perlu diketahui teman-teman sekarang coba buka PowerShell-nya masing-masing atau terminalnya, terus arahkan ke bagian desktop atau documents gitu ya. Jadi biar tahu di mana teman-teman akan lakukan instalasi tersebut. Jadi kondisi defaultnya sekarang saya berada di root. Jadi teman-teman bisa tuliskan pwd. Nah, saat ini saya berada di Irfan Ali sebagai users, ada di root saya. Jadi teman-teman sesuaikan aja ya, nanti bisa ditaruh di desktop, bisa taruh di dokumen. Yang penting tahu di mana tempat kita bisa instalasi. Kemudian perintah apa teman-teman untuk kita bisa ngecek list data, list directory? Pakai perintah apa? Nah, bisa teman-teman menggunakan dir kalau pakai command prompt ya. Kalau pakai terminal atau PowerShell bisa ls. Seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan mengarahkan ke bagian documents. Gitu ya. Atau bisa kita arahkan ke desktop. Teman-teman mau ditaruh mana nih? Biar kita seragam. Documents apa desktop? Documents saja ya. Kalau perintah untuk berpindah dari directory satu ke yang lain pakai perintah apa, teman-teman? cd change directory. cd document. Nah, sekarang arahkan ke perintah untuk melakukan instalasi menggunakan Composer. Kalian copy, nanti kita akan ubah bagian terakhirnya. Kita ubah yang semula project min root, kita ubah jadi project 1. Copy. Teman-teman lancar, stabil, biar instalasi yang kita lakukan untuk framework Coordinator 4 berjalan dengan baik. Kalau selesai seperti ini ya teman-teman, tidak ada yang merah, tidak ada yang error, dan berjalan dengan baik. Tinggal kita cek saja. Oh gitu. Perintah untuk kita bisa beralih ke Visual Studio Code pakai perintah apa? Ada yang tahu? Kita gunakan perintah code spasi titik. Teman-teman silakan ubah jadi .env. Jadi silakan cek di project ini masing-masing. Di sini kan ada env nih. Sesuai dengan strukturnya, kalau menemukan env, teman-teman bisa rename menjadi .env. Biar apa? Yang semula file biasa ini sekarang sudah menjadi file system. Jadi biar bisa terdeteksi dengan baik oleh program yang akan dibuat nanti. Kemudian yang pertama di bagian CI environment silakan diubah tagarnya hapus. Kemudian production kita ubah ke mode development. Silakan. Struktur directory yang ada di framework Coordinator 4. Jadi biar paham apa aja sih ini isinya setelah kita sudah berhasil melakukan instalasi. Jadi teman-teman, di dalam folder project yang teman-teman sudah buat terdiri menjadi beberapa directory. Ada app, ada public, ada test, ada vendor, ada tritable. Kalau teman-teman semuanya sudah menggunakan Composer installation, maka di sini di bagian vendor sudah tersedia. Itu aja ya bedanya ya. Model view controller. Jadi kita saat ini posisinya ada di mana? User ya. Kita ada di user, artinya kita di luar dari sistem. Kalau kita mau berinteraksi dengan apa yang ada di sini, ini adalah terkait dengan sistem. Tadi tempat terkait dengan directory sistem ada di app ya, di controller, di model, di view kita bisa update, kita bisa olah di sana. Controller isi terkait dengan pusat fungsi maupun metode yang bakal kita gunakan. Kemudian kalau nanti website kita itu statis, hanya mengandalkan script, dua ini cukup teman-teman. User, controller, view cukup. Gitu ya. Tapi kalau website teman-teman ingin dinamis, artinya bisa dikelola dengan baik, bisa kita lakukan create ya, create, update, delete.
gunakan model, gitu ya. Itu baru web teman-teman yang sudah dibuat dengan bagus. Lalu model ini untuk kita bisa query data dengan database yang tersedia. Oke, ini yang terakhir teman-teman, karena metode yang saya gunakan PJBL, Project Based Learning, artinya kita berfokus pada pengerjaan project atau karya yang akan dibuat oleh mahasiswa. Saatnya kita buat project web portfolio. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup kita membuat web secara statis dengan memanfaatkan template portfolio yang tersedia. Mekanisme pekerjaannya seperti ini teman-teman. Ini ada panduan pekerjaan. Silahkan teman-teman download template-nya. Template-nya My Resume ya, ada di Get Bootstrap dan ini free. Terus nanti teman-teman bisa tempatkan di bagian assets yang ada di Public. Ini ya, di bagian button kalau teman-teman klik. Nah, kita mengarah ke sini teman-teman. Jangan pilih yang berbayar, kita pilih yang 0 rupiah ya, atau 0 dolar. Nanti teman-teman bisa lakukan download, gitu ya. Oke teman-teman, sudah selesai semua untuk instalasi Codeigniter 4-nya? Yang sudah? Tolong mana? Oke, sudah semua ya. Kita lanjut ke project mandiri terkait dengan pembuatan web portfolio. Jadi untuk jalankan perintah gunakan PHP Spark Serve. Ya. Biasanya kalau default tampilannya localhost .2 80 atau kalau memang ada yang sudah berjalan biasanya gunakan yang port yang lain ya. Kalau sudah silakan dibuka. Ya. Oke. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau sudah berhasil melakukan instalasi dan teman-teman sudah jalankan lokal servernya, ini ya sudah bawaan dengan Spark, PHP Spark Serve, maka akan tampil seperti ini. PHP dengan versi terbaru yang baru saja teman-teman lakukan instalasi. Saat ini yaitu berada di versi 4.6.1. Silakan dicek. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di bagian footer environment ini tertulis developer. Tujuannya buat apa? Ketika nanti ada trouble, ketika ada problem, ketika ada error, maka di sini dia akan bisa menampilkan pesan errornya seperti apa dan nanti mungkin ada solusi untuk penanganannya. Jadi lebih mudah untuk kita lakukan testing. Nah, kalau sudah, tolong perhatikan di bagian public. Ini kan bawaannya kan default ya. Ini ada HT access, ada favicon, ada index dan lain sebagainya. Nah, di mana teman-teman tadi ketika sudah download terkait dengan template My Resume tadi untuk portofolio teman-teman, letakkan index.html dan juga assetsnya di dalam directory atau folder public. Silakan kita mengarah ke sini ya. Jadi karena tadi sudah saya download teman-teman, saya copy. Ini ya, dua ini aja ya. Aset ini isinya apa? Ada CSS, ada JavaScript dan lain sebagainya. Intinya ini adalah file-file yang dibutuhkan oleh template tersebut untuk menampilkan indeks HTML. Gitu ya. Silakan copy dua tadi. Directory atau folder assets dan juga file index.html. Copy di bagian mana? Kita copy di public. Nah, oke. Ini ya, index.html sudah tampil dan juga assets. Ini ya, config, app, config, kemudian cari, scroll ke bawah, routes. Apakah teman-teman tampil seperti ini? Kalau kita baca, routes ini menggunakan metode get untuk menampilkan data dengan slash. Jadi nanti di URL akan menggunakan base URL yang ada karena home gitu ya.
Kalau seandainya ke depan teman-teman mau bikin halaman baru, page baru, slash ini tambahkan sesuai dengan halaman yang kalian inginkan. Apa biasanya? Nanti copy aja, taruh bawahnya, gitu misalnya. Terus slashnya tambahkan biasanya gitu kan bisa ya. Kemudian kontak dan lain sebagainya. Tapi untuk pertemuan hari ini cukup kita modifikasi terkait dengan yang ada di home. Yang ada di sini biarkan. Itu ya. Routes-nya, peruteannya mengarah pada metode get untuk menampilkan ketika URL kita arahkan ya. Kalau tadi localhost /2 8080, home ini sebagai controller dan index adalah fungsinya. Lalu kita cari controller yang bernama apa teman-teman? Yang bernama home. Tutup config, cari folder yang namanya controllers. Di sini ada home? Ada. Nah, ini dia. Sekarang ini baca. Kelasnya adalah home, namanya tidak boleh berbeda karena ini case sensitif teman-teman. Jadi pastikan antara nama controllernya home ini juga sama. Kalau nanti ke depan teman-teman bikin controller untuk about, untuk kontak dan lain sebagainya, antara nama file dengan yang ada di kelas ini sama atau berbeda? Sama, karena case sensitif. Jadi sama ya. Ini biarkan. Terus karena ini string nanti dihapus saja, ini nggak perlu sebenarnya. Terus view, karena controller sama view itu membutuhkan untuk penampil, filenya bernama apa? Welcome message. Dan welcome message ini yang perlu kita ubah menjadi v_home. Jadi teman-teman nanti arahkan ke bagian app views, kemudian bikin file baru namanya adalah v_home.php. Lalu di bagian controller gimana? Di bagian controller silakan diubah menjadi v_home. Jadi kita biar tidak membawa template bawaan karena kita sedang melakukan modifikasi untuk membuat portofolio. Sudah? Kalau sudah, arahkan ke views. Nah, di bagian views, karena ini konsepnya yang visi, controller sudah bekerja views untuk menampilkan. Karena di sini adanya adalah kode terkait dengan welcome message. Kita harus bikin file baru namanya adalah v_home.php. Nah, seperti ini. Biarkan kosong. Lalu kita akan isi dengan apa? Kita isi dengan index.html yang ada di public. Kalau tadi teman-teman sudah simpan, coba scroll sedikit ke bawah di bagian public. Ini kan ada index.html, bawaan dari template. Ini ya. Kalian Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita berpindah ke v_home dan paste. Bagian public. Ini kan tadi kan ada index.html. Ctrl A, Ctrl C, pindah codingan ini ke sini. Pindahkan HTML, kode HTML-nya ke v_home.php. Gitu ya. Jadi antara v_home sama index.html sama kode ini. Bisa dipahami, teman-teman? Kalau sudah, silakan save. Oke. Seperti ini. Nah, semula kan di sini ya, teman-teman ya. Silakan kalian reload. Nah, seperti ini. Jadi yang semula mengarah ke welcome message sekarang sudah mengarah ke template yang sudah kita sesuaikan. Katakan teman-teman yang berhasil. Oke, alhamdulillah. Apa ya? Bisa? Oke. Kita bicara aja ya. Sesuai dengan namanya. Teman-teman, kalau sudah tampil seperti ini, silahkan ke bagian kodenya. Kalau tadi namanya adalah Brandon,
Silakan Ctrl F aja dicari, terus ubah sesuai nama kalian. Oke, gitu ya. Nanti silakan untuk image, gambar dan lain sebagainya bisa disesuaikan gitu ya. Gambar, kemudian about, kemudian skills, resume dari perjalanan karir teman-teman ya, baik itu perjalanan organisasi dan lain sebagainya, portfolio project dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah, nanti silakan kirimkan link GitHub yang teman-teman sudah buat. Sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini, teman-teman, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya minta dari salah satu terkait dengan pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan yang saya tangkap hari ini, pertama kita belajar dari proposal, terus menggunakan framework Igniter. Selanjutnya kita mengambil template dari Bootstrap, si copy ke dalam proyek yang kita buat dan dijalankan. Project sudah kita kerjakan secara bersama-sama, teman-teman juga sudah selesai juga untuk membuatnya. Nanti bagi yang masih belum sempurna bisa disempurnakan. Terus terkait dengan tampilan, portofolio teman-teman bisa disesuaikan dengan data diri masing-masing, gitu ya. Jadi ini adalah project web statis pertama teman-teman menggunakan framework coding Enva. Tepuk tangan buat kalian. Demikian Bapak Ibu terkait dengan video pembelajaran yang telah saya sampaikan dalam ruang kelas dan juga terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah pengembangan aplikasi web framework. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.